Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Alimuddin Tantu, F551-20044. Dan teman saya, Jumaita Ono, F551-20083. Muhammad Ruhul Iksan, Stambuk F551-20066. Tafania Natalia Kasaidja, F551-20070. Dan Zulfikar Alif Takasyaeng, Stambuk F551-20082. Ya, pada UTS kali ini kami mengambil game dengan judul Flappy Bird, di mana permainan ini telah menjadi populer di kalangan masyarakat sebagai suatu hiburan yang mendukung interaksi sosial dengan perkembangan ilmu komputer dan platform hardware. Komputer memberikan potensi penuh untuk melakukannya. Jenis animasi pada permainan yang ada juga bervariasi dan memiliki 4 standar, seperti animasi 2D dan 3D, stop motion, tradisional, maupun dan kombinasi. Sebagai contoh yaitu Flappy Bird. Flappy Bird adalah sebuah permainan di Android maupun di iOS yang dibuat oleh seseorang pengembang dari Haino, Vietnam, yang bernama Nguyen Hadong, yang diluncurkan pada bulan Mei 2013. Game ini meminta pemainnya untuk membantu skor burung untuk melewati tiang-tiang atau pipa-pipa dengan berbagai ukuran. Jika burung tersebut menabrak pipa atau tiang-tiang itu, maka burung itu akan jatuh, dan secara otomatis permainan itu akan terhenti. Kecerdasan buatan adalah salah satu ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat suatu sistem dapat bekerja seperti kecerdasan manusia atau bahkan lebih baik. Kecerdasan buatan dapat diterapkan di berbagai ilmu komputer seperti microcontroller, game, network, dan aplikasi lainnya. Salah satu unsur terpenting dalam game adalah kecerdasan buatan yang dapat memberikan respon sebaik mungkin atau selama mungkin. Penerapan kecerdasan buatan dalam game dapat dimasukkan dalam berbagai aspek seperti pada karakter utama, karakter NPC atau non-playable karakter, dan sistem penentuan reward dalam game serta proses kenaikan level dan sebagainya. Banyak metode yang dapat diterapkan dalam sebuah game untuk membangun sebuah kecerdasan buatan seperti collision detection. Game Flappy Bird adalah game yang dimana pemain mengetuk jari ke layar smartphone untuk menerbangkan burung, dengan menjaga burung agar tidak menabrak objek yang ada di depannya. Objek yang harus dihindari adalah pipa hijau yang muncul secara acak atau artificial intelligence, dengan teknik kecerdasan buatan dan diimplementasikan dengan algoritma collision detection. Salah satu peran artificial intelligence dalam game Flappy Bird diantaranya penginisialisasian model atau pilih burung. Pada game Flappy Bird terdapat 2 fitur, diantaranya yaitu posisi objek, di mana objek yang di dalam game tersebut yaitu burung, dan posisi pipa hijau. Pada game Flappy Bird terdapat 2 fitur, yaitu posisi objek, di mana objek dalam game tersebut adalah burung, dan posisi pipa hijau. Saat bermain game, terdapat 2 jenis operasi, yaitu diantaranya yang pertama, pemain tidak melakukan apa-apa, dan yang kedua, pemain melakukan tap pada layar atau mengklik mouse untuk menjalankan objek. Pada kondisi kematian, artificial intelligence berperan dalam melakukan looping atau perulangan dalam permainan selama nyawa dari objek masih terisi dengan kembali menggunakan fitur posisi dari objek dan posisi dari pipa hijau. Apabila nyawa dari objek habis, maka peran artificial intelligence akan mati dan digantikan oleh algoritma propagasi kembali. Dalam artificial intelligence, ada 2 hasil keluaran, yaitu yang pertama, pemain tidak melakukan tindakan, dan yang kedua, pemain melakukan aksi, sehingga membuat objek dapat bergerak atau burung dapat terbang. Untuk menjalankan tindakan peran artificial intelligence, kita harus menggunakan blok fungsi untuk merangkum peristiwa penerbangan yang dipicu oleh klik mouse.
yang artinya jika pemain melakukan tap pada layar atau mengklik mouse, maka objek akan bergerak atau terbang dengan arah horizontal. Artificial Intelligence juga berperan dalam menggunakan tindakan sehingga dapat membaca apakah pemain tidak ada tindakan atau tidak melakukan tindakan atau melakukan tindakan sehingga membuat objek dapat bergerak atau terbang. Jumlah layer masukan dan keluaran di lokasi model inisialisasi untuk menyelesaikan penyiapan seluruh model fitur dari layar masukan adalah posisi burung dan posisi pipa hijau. Sehingga jumlah layer masukan adalah 2. Hasil layer keluaran adalah no action dan fly. Sehingga jumlah layer keluaran juga 2. Saya akan menjelaskan tentang cara bermain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, game Flappy Bird ini berfokus pada scoring game, sama seperti halnya permainan. Pemain harus menekan suatu tombol secara berulang agar objek atau burung dapat terbang atau melewati dan tidak menabrak penghalang atau pipa hijau. Sehingga burung bukan hanya sembarang terbang saja, tetapi tantangannya di sini adalah menjaga agar burung tersebut tidak menabrak pipa-pipa hijau dengan cara terbang melalui celah-celahnya. Scoring yang akan dibuat akan membantu pemain untuk melanjutkan permainan walaupun telah menabrak penghalang dengan syarat health atau nyawa yang dimiliki lebih dari 1. Pemain akan mendapat skor 1 jika berhasil melewati 1 pipa. Jika waktu ketika mengetuk layar tidak tepat, maka dapat membuat si burung yang sedang terbang menabrak pipa hijau dan pada akhirnya harus mengulang permainan ini dari awal selama nyawa masih tersisa. Dalam implementasi pada game Flappy Bird ini, input layarnya adalah jarak antara burung Flappy Bird dengan pipa atas dan bawah, serta posisi burung itu sendiri. Sehingga dalam kasus ini, kita memiliki 3 input kode. Kemudian output layarnya adalah komen untuk terbang atau tidak. Umumnya fungsi aktivasi menggunakan sigmoid. Namun pada kasus ini digunakan fungsi tanha. Perbedaan simulasi di antara game Flappy Bird ini dengan simulasi Super Mario World adalah saat di Super Mario World hanya ada 1 sprite atau karakter yang berjalan per simulasi karena hanya melakukan tes per spesies dan tidak langsung per generasi. Namun ternyata simulasi langsung per generasi seperti pada simulasi dengan game Flappy Bird. Di dalam Flappy Bird, cara untuk memenangkan gamenya lebih sederhana. Tujuan dari pemain adalah hanya untuk menghindari pipa hijau dengan menekan 1 tombol saja, yaitu loncat. Burung Flappy Bird akan bergerak ke arah kanan secara otomatis, namun tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Selanjutnya, algoritma Flappy Bird. Algoritma collision detection merupakan proses pengecekan apakah sebuah objek spesial saling bertumpuk atau tidak. Jika ternyata ada paling sedikit 2 buah objek yang bertumpuk, maka kedua objek tersebut dikatakan saling bertumpuk. Collision detection merupakan teknik detection tabrakan untuk mengetahui objek-objek apa saja yang bersentuhan dalam bidang koordinat tertentu. Kelebihan algoritma ini menggunakan sensor pemicu atau trigger untuk mendekati keberadaan objek ketika berada di lingkungan virtual dengan memaksimalkan pemicu. Pendukung fitur ini adalah sensor. Dalam pembuatan game akan sering digunakan collision detection yang digunakan untuk memberikan interaksi antara objek dengan objek yang lain. Seperti ketika tembakan mengenai musuh, ketika pesawat saling bertabrakan, atau ketika objek mengenai post point, dan lain sebagainya. Kemudian, karena berhubung dengan objek, biasanya collision detection akan dibutuhkan untuk mendekati tiap objek yang terdapat dalam game. Sehingga diperlukan algoritma yang seefektif mungkin agar game tidak terlalu memakai memori untuk deteksi objek yang bersinggungan saja.
Selain menggunakan algoritma collision detection, kita juga dapat menggunakan algoritma backpropagation. Algoritma backpropagation berperan saat AI mati. Untuk mengoptimalkan model yang dipilih, setelah mengoptimalkan data pelatihan yang direkam, model akan meniru tindakan dalam data pelatihan dan terus bertindak. Saat model menyelesaikan pelatihan, kita dapat menggunakannya untuk membiarkan peran AI membuat keputusannya sendiri dan memainkan game secara otomatis. Dengan cara ini, peran AI dapat membuat keputusan berdasarkan fitur saat ini, yaitu tidak ada tindakan atau terbang, dan memainkan game itu sendiri. Algoritma backpropagation diawali dengan inisialisasi bobot W1 dan W2 untuk setiap pola dan dilakukan proses pengulangan feed forward, dan backpropagation sampai kondisi saat berhenti telah dipenuhi. Nah, berikut adalah tahapan algoritma backpropagation. Dalam tahapannya terdapat 3. Yang pertama adalah keadaan atau state. Keadaan di sini terdapat astagfirullah, tunggu. Dari sini. Nah. Iya. Pada algoritma backpropagation terdapat tahapan-tahapan. Tunggu, sabar, ulang. Berikut merupakan tahapan algoritma backpropagation. Yang pertama adalah state atau keadaan. Keadaan pertama merupakan selisih antara burung dan pipa pada bawah di. Sabar, ulang. Tahapan pertama yaitu state, keadaan. Keadaan pertama merupakan selisih antara pipa pada bawah di depannya. Kondisi ini didapat dari koordinat pipa bagian bawah yang ada di depannya dikurang koordinat burung, lalu dibagi dengan 100. Pindah, Lin. Keadaan kedua merupakan jarak antara burung dan pipa di depannya. Jarak didapatkan dari nilai koordinat X pipa di depannya dikurangi koordinat X burung, lalu dibagi dengan 100. Kedua nilai dibagi dengan 100 sebelum dijadikan masukkan ke ANN agar perubahan bobotnya tidak terlalu jauh. Nilai 100 dipilih karena ukuran P bernilai ratusan piksel sehingga pada akhirnya akan menjadi nilai satuan. Yang kedua merupakan aksi. Dalam permainan terdapat 2 aksi, yaitu saat burung terbang dan diam. Nilai aksi didefinisikan sebagai nilai biner, yaitu terbang sama dengan 1 dan diam sama dengan 0. Aldin. Yang terakhir adalah reward atau kejadian. Kejadian yang terdapat dalam permainan ini ada 3 kejadian, yaitu -1 ketika burung mati, plus 0,1 ketika burung hidup, dan plus 1 ketika skor bertambah. Penentuan reward ini dipengaruhi dengan value action function yang digunakan. Dengan itu digunakan fungsi sigmoid bipolar. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.